Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi people, welcome to my video. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi jaringan. Teknologi jaringan adalah sekumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, metode dan protokol yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses sumber daya bersama seperti printer, file, atau koneksi internet. Fungsi utamanya adalah menghubungkan perangkat seperti komputer, server, printer, dan perangkat IoT. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi data baik lokal maupun jarak jauh seperti email, chatting, ataupun video call. Yang ketiga adalah berbagi sumber daya, misalnya mencetak dari satu printer bersama. Yang keempat, mendukung kerjasama kolaboratif seperti edit dokumen bersama secara real time. Dan yang kelima adalah mengakses internet atau cloud service secara terpusat. Jenis-jenis jaringan teknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan jangkauan. Di sini ada LAN atau lokal, satuan gedung atau ruangan. Yang kedua ada MAN, satuan kota atau wilayah. Yang ketiga ada WAN, antar kota atau antar negara dan juga global. Berdasarkan media transmisi, ada wired atau kabel seperti Ethernet, fiber optik. Yang kemudian ada wireless atau nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G. Berdasarkan topologinya, ada star, bus, ring, mesh, dan hybrid. Semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas seperti rumah, kantor, gedung, atau sekolah. LAN digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain agar bisa saling berbagi data dan sumber daya seperti printer ataupun internet. Karakteristik dari LAN yang pertama, jangkauan geografis yang kecil, biasanya kurang dari 10 km, koneksi berkecepatan tinggi atau hingga gigabyte. Kemudian, demikian secara pribadi oleh organisasi atau individu, menggunakan perangkat keras seperti switch, router, kabel Ethernet. Keutamaan dari LAN yang pertama adalah NIC, Networking Interface Card, menghubungkan komputer ke jaringan, switch atau hub, menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan, router, menghubungkan LAN ke jaringan luar seperti WAN atau internet media transmisi, kabel UTP, fiber optik atau wireless Wi-Fi. Kelebihannya adalah transfer data yang cepat, biaya operasional yang rendah, mudah diatur dan dikelola, dapat berbagi sumber daya. Kekurangannya adalah terbatas dalam jangkauan biaya instalasi awal biasanya tinggi tergantung skala, ketergantungan pada perangkat pusat, switch ataupun router. Di sini adalah contoh implementasi dari LAN sendiri. Digambarkan bahwa di sekolah ada komputer server, ada komputer kepala sekolah, komputer TU, dan juga komputer di ruang kelas. Komputer ini saling terhubung satu dengan yang lainnya, baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Hubungan komputer-komputer di dalam gedung sekolah maupun rumah adalah contoh dari jaringan LAN. Selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah singkatan dari Metropolitan Area Network, yaitu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah geografis yang lebih luas dari LAN, tapi tidak seluas WAN. Biasanya MAN mencakup area satu kota, kabupaten, atau wilayah kota besar sekitarnya. MAN biasanya memiliki jangkauan antara 5 hingga 50 km, cukup luas untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah secara geografis, namun masih dalam satu kawasan metropolitan. Cakupan ini menjadikan MAN sangat efektif untuk membangun sistem komunikasi dan informasi pada tingkat kota. Teknologi dan infrastruktur yang dibutuhkan adalah teknologi yang digunakan dalam jaringan MAN meliputi fiber optik, yaitu untuk kecepatan transmisi tinggi dan kestabilan yang
jaringan. Kemudian ada wireless microwave sebagai alternatif transmisi tanpa kabel. Kemudian ada licit line atau jalur sewa untuk koneksi private antar titik. Kemudian ada multi protocol label switch atau MPLS untuk manajemen lalu lintas data yang efisien. Kemudian jaringan MAN dapat diimplementasikan menggunakan topologi jaringan ring ataupun cincin, topologi bus, dan partial mesh tergantung pada kebutuhan dan efektivitas biaya. Seperti yang kita lihat, fungsi utama dari Metropolitan Area Network adalah sebagai penghubung antara berbagai jaringan LAN dalam satu wilayah kota. Beberapa contohnya meliputi integrasi sistem antar instansi pemerintahan kota seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan. Jaringan antara gedung kampus dan perguruan tinggi yang memiliki banyak fakultas yang tersebar di berbagai lokasi. Kemudian jaringan antara cabang bank atau perusahaan swasta dalam satu kota untuk keperluan pengolahan transaksi dan pengolahan data terpusat. Sistem smart city seperti integrasi CCTV kota, lampu lalu lintas pintar, dan jaringan wifi publik kota. Itu merupakan keunggulan dari MAN sendiri adalah cakupan wilayah yang luas tetapi masih dapat dikendalikan secara ideal untuk organisasi yang beroperasi di dalam satu kota. Kecepatan yang tinggi memungkinkan pengiriman data antara lokasi dalam kota dan dengan efisien. Ketersediaan layanan bersama seperti berbagai server, basis data pusat, atau akses internet. Skalabilitas dapat dikembangkan menjadi WAN jika dibutuhkan untuk pengembangan keluar kota. Kelemahan dari MAN sendiri tentunya yang pertama adalah biaya instalasi dan pemeliharaan yang relatif tinggi dibandingkan dengan LAN. Kompleksitas konfigurasi dan manajemen jaringan yang lebih besar, ketergantungan terhadap infrastruktur fisik seperti berikut ini adalah contoh implementasi dari MAN di mana jaringan LAN yang terdapat pada setiap gedung-gedung akan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Hubungan jaringan antara gedung dinamakan dengan jaringan MAN. Contohnya seperti jaringan LAN di setiap sekolah antara sekolah satu dengan sekolah yang kedua akan saling terhubung dengan dinas pendidikan dengan cakupan jarak kurang dari 100 km. Ini merupakan contoh implementasi dari MAN. Selanjutnya adalah WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti antar kota, negara, atau bahkan benua. WAN menghubungkan beberapa LAN menggunakan saluran komunikasi publik seperti jaringan telepon satelit atau kabel bawah laut. Baik, contohnya di sini adalah hubungan beberapa jaringan LAN dan MAN adalah WAN. Di sini ada Indonesia, kemudian ada Malaysia. Kedua negara ini memiliki hubungan, maka contoh jaringan komputer antara negara Indonesia dan Malaysia karena saling terhubung itu dinamakan dengan jaringan WAN. Baik, di sini ada tabel perbandingan singkat antara LAN, MAN, dan juga WAN. Cakupan wilayah LAN adalah ruangan gedung kantor, kemudian MAN adalah satu kota wilayah metropolitan, sedangkan WAN antara kota, negara, bahkan benua. Di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali perbedaan dan ini sesuai dengan kegunaannya masing-masing antara LAN, MAN, dan juga WAN. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wireless network, yaitu jaringan nirkabel. Wireless network adalah jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel fisik, tetapi memanfaatkan gelombang radio inframerah atau gelombang mikro untuk mengirimkan data antar perangkat. Karakteristiknya adalah yang tadi, seperti tidak menggunakan kabel, kemudian mobilitasnya yang tinggi, kemudian rentan terhadap interferensi dan serangan keamanan, menggunakan standar seperti Wi-Fi. Kemudian jenis-jenis wireless network sendiri tadi ada LAN, kemudian ada WPAN, ada WMAN, kemudian ada WMAN.
Komponen utama wireless yaitu access point, wireless NIC, router wireless, kemudian ada repeater atau extender. Wireless network atau jaringan nirkabel tentunya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang dimiliki antara lain adalah instalasi yang lebih mudah dan juga fleksibel, mendukung mobilitas pengguna, mengurangi biaya kabel. Kekurangan dari wireless sendiri adalah kecepatan umumnya lebih rendah dari kabel, rentan terhadap gangguan atau interferensi, isu keamanan, enkripsi atau akses tidak sah, kemudian jangkauan terbatas oleh penghalang fisik. Contohnya yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi komunikasi jaringan nirkabel jarak pendek untuk bertukar data antara perangkat secara langsung. Karakteristiknya adalah standar IEEE 802.15.1, jangkauannya kurang lebih 10-100 meter tergantung versi, kecepatan rendah 1 Mbps sampai 2 Mbps, BLE lebih hemat daya, digunakan untuk headset, mouse, keyboard, IoT, dan juga transfer file. Kelebihannya adalah hemat energi, terutama Bluetooth low energy, sederhana untuk koneksi antar perangkat, tidak perlu jaringan internet. Kekurangannya adalah jarak sangat terbatas, kecepatan transfer yang rendah, dan juga koneksi bisa terputus jika terdapat banyak gangguan. Yang berikutnya adalah 5G atau 5th Generation Mobile Network. Teknologi jaringan seluler generasi kelima yang menggantikan 4G, menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan koneksi masif untuk perangkat IoT. Karakteristiknya kecepatan 10-20 Gbps, latensi sangat rendah, jangkauannya yang luas lewat menara BTS, digunakan untuk mobile internet, smart city, kendaraan otonom. Kelebihannya sangat cepat untuk di-download atau upload, cocok untuk aplikasi real time seperti gaming, di dukungan miliaran perangkat secara bersamaan. Namun, 5G juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah infrastruktur yang masih berkembang, konsumsi daya tinggi, butuh perangkat kompatibel ponsel 5G. Berikut ini adalah tabel perbandingan singkat antara Wi-Fi, Bluetooth, dan juga 5G. Seperti dilihat, Wi-Fi memiliki jangkauan yang kurang lebih 50-100 meter, sedangkan Bluetooth hanya 10-100 meter. 5G memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan hingga ribuan kilometer. Kecepatannya dari Wi-Fi 9,8 Gbps, kemudian ada Bluetooth hingga 2 Mbps, kemudian 5G hingga 20 Gbps. Tujuan dari Wi-Fi adalah untuk akses internet lokal, sedangkan Bluetooth koneksi perangkat pribadi, sedangkan 5G internet mobile dengan kecepatan tinggi. Koneksi Wi-Fi butuh access point atau router, sedangkan Bluetooth koneksinya peer-to-peer ataupun langsung, sedangkan 5G koneksinya lewat BTS atau operator. Wi-Fi mobilitasnya terbatas dalam lokal, Bluetooth mobilitasnya lebih sangat terbatas, sedangkan 5G mobilitasnya sangat tinggi. Wi-Fi contoh penggunaannya adalah streaming video di rumah, sedangkan Bluetooth contoh penggunaannya adalah transfer file antar HP, sedangkan 5G contoh penggunaannya adalah self-driving car, VR, ataupun real time. Kesimpulannya adalah jaringan komputer dan internet sangat penting dalam kehidupan kita. Gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Teruslah belajar dan mengembangkan pengetahuan tentang teknologi. Jaringan komputer dan internet merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bersama-sama kita dapat memaksimalkan teknologi ini untuk mencapai tujuan kita secara bersama-sama. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.